Bab 544 sekarang. Puncak Gunung Kunlun sangat sepi. Semua orang menatap Li Xuanjun, yang muntah darah. Adegan ini datang terlalu cepat. Hampir tidak mungkin bagi semua orang untuk bereaksi. Ekspresi dari kekuatan aliansi darah yang tersisa hampir mengerikan, dan bahkan tangan yang memegang pedang gemetar liar. Ketakutan yang tak terlihat menyapu seluruh tubuh. Mereka benar-benar takut. Bahkan Penatuali tidak cocok untuk anak ini, bagaimana mereka bisa menghentikannya. Pada saat ini, Chen Ye, di mata mereka, adalah kedatangan yang mulia abadi, dan dia tidak terkalahkan. Pan Gohua, yang menonton dari kejauhan, dan banyak ahli di dunia seni bela diri Tiongkok terbangun dari keterkejutannya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Chen Ye pecah di alam kematian. Tapi tidak ada yang penting lagi. Dalam pertempuran Gunung Kunlun, pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun dikalahkan. Chen Ye harus menjadi pembangkit tenaga listrik Tiongkok pertama yang menantang Kunlun Su. Dan keluarga Huaxiaye, selama Chen Ye tidak mati, mereka akan dengan kuat di atas tahta keluarga Cina teratas. Tidak satupun dari mereka. Saat ini, semua orang menyesalinya di dalam hati mereka. Saya menyesal bahwa saya tidak menyenangkan Chen Ye dan keluarga Ye sejak awal. Mata Bai Lixiong memancarkan emosi yang kompleks, dan hatinya benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa Chen Ye kuat dan menentang langit, tetapi dia tidak tahu bahwa orang ini begitu mendominasi di hadapan lusinan pembangkit tenaga listrik di Kunlun Su. Diam-diam dia bersukacita bahwa keluarga Bai Li memiliki hubungan yang baik dengan Chen Ye sejak awal, dan putrinya Bai Li Bing memiliki hubungan yang baik dengan Chen Ye. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah hari ini, setiap kekuatan dan klan yang menyinggung keluarga Ye takut mereka akan benar-benar menghilang di Tiongkok. Tanpa tindakan Chen Ye, ada kekuatan kuat yang secara pribadi menekannya untuk menyenangkan Chen Ye. Ini adalah pengaruh Chen Ye hari ini. Pada saat ini, Chen Ye melirik Li Xuanjun dengan acuh tak acuh, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuno, yang sangat halus. Dengan satu pandangan, tampaknya mampu menekan satu sisi dunia. Li Xuanjun terus memuntahkan darah, menahan rasa sakit di tubuhnya, dia menatap Chen Ye. Siapa kamu? Kamu bukan Chen Ye. Li Xuanjun secara alami menemukan bahwa mata Chen Ye tidak biasa. Terlebih lagi, dia memahami kekuatan Chen Ye, dan tidak mungkin bagi alam Yuan sejati untuk meledakkan kekuatan yang begitu menakutkan dalam waktu singkat. Tidak ada obat yang bisa melakukannya. Siapa aku? Chen Ye tersenyum dingin, dan dengan cengkeraman ringan dari 5 jarinya, Li Xuanjun tampaknya terseret oleh arus udara yang tak terlihat. Sangat tidak nyaman. Bahkan bernapas telah menjadi kemewahan. Aku adalah Master Pedang Wandao. Kata-kata dingin jatuh, dan ada suara berderak dari tubuh Li Xuanjun. Darah yang tak terhitung jumlahnya tumpah. Bagaimana pria ini menghancurkan muridnya, bagaimana dia melawan. Ini adalah prinsipnya. Erangan menyakitkan Li Xuanjun bergema di seluruh pegunungan Kunlun. Aliansi darah mematuhi perintah, memadatkan esensi darah, dan dengan cepat menghapus anak ini. Melihat bahwa tidak ada kekuatan aliansi darah yang tersisa yang melakukan apapun, Li Xuanjun dengan marah menegur. Baru kemudian pembangkit tenaga aliansi darah itu bereaksi, dan mereka memaksakan setetes esensi darah. Momentumnya tiba-tiba meningkat. Seluruh pegunungan Kunlun berderap, membuat orang berdebar-debar. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Samar-samar, gerbang merah darah muncul di tanah, dan gerbangnya sangat sederhana. Itu adalah simbol dari aliansi darah. Begitu pintu berdarah keluar, niat membunuh yang sedingin es benar-benar dilepaskan. Semua kekuatan aliansi darah yang tersisa mengeluarkan pedang panjang mereka dan mengambil Chen Ye secara langsung. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyatu menjadi pedang besar saat ini. Pedang besar tampaknya mendominasi segalanya dan menembus langit. Dalam suara menakutkan dari memecah udara, napas dingin menyebar seketika. Cahaya perak menyala, udara dingin menyerang, dan kulit semua orang tiba-tiba berubah. Membakar esensi darah dan kultivasi, keterampilan pedang tertinggi semua orang bertemu dalam satu pukulan. Seseorang tiba-tiba panik. Metode ini hanya muncul dalam legenda, tetapi saya tidak berharap itu akan terungkap sepenuhnya pada saat ini. Chen Ye dalam bahaya. Melihat adegan seperti itu, Li Xuanjun tersenyum dingin terlepas dari cederanya. Chen Ye,
kamu tidak tahu bahwa aku masih memiliki tangan, meskipun harganya tinggi kali ini, itu cukup untuk membunuhmu. Aku tidak peduli siapa kamu. Sword Sovereign tetaplah Tousan Dao Sword Sovereign, dan jika kamu menyinggung Blood Alliance, hanya ada satu jalan buntu. Pada saat ini, mata Chen Ye tidak goyah sama sekali. Bahkan ketika pedang besar itu akan jatuh, tidak ada respon. Orang-orang yang rendah hati, masih mencoba mengguncang gunung. Bermain pedang di depan Wandao Jianzunku. Konyol. Chen Ye angkat bicara. Sebuah kalimat sederhana, gelombang suara mekar. Pedang besar yang dikumpulkan oleh puluhan pedang itu langsung pecah. Murid aliansi darah yang tersisa merasa bahwa pedang mereka tampaknya lepas kendali. Hembusan udara itu menghantam satu sama lain. Raungan, seperti guntur, mengguncang dunia. Retakan. Detik berikutnya, mutasi menonjol. Semua senjata di puncak Gunung Kunlun rusak. Tidak hanya pembangkit tenaga aliansi darah yang menyerang Chen Ye, tetapi juga pembangkit tenaga listrik di dunia seni bela diri Tiongkok yang menonton. Tidak ada senjata yang bisa diselamatkan. Kekuatan suci seperti itu benar-benar membuat semua orang ketakutan. Dalam satu kalimat, senjata semua orang hancur. Kekuatan macam apa ini? Apakah ada cara seperti itu di dunia? Engah. Gelombang udara yang menakutkan meletus, dan kekuatan aliansi darah itu bergoyang dan memuntahkan darah. Beberapa orang yang mendekat langsung berubah menjadi kabut darah dan meledak. Bahkan di udara, saya tidak tahu kapan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah itu keluar dari kehampaan. Salvo ke pembangkit tenaga aliansi darah itu. Pada saat ini, puncak Gunung Kunlun adalah api penyucian di bumi. Semprotan daging. Lebih dari selusin tubuh lengkap langsung hancur. Sungai daging dan darah. Hanya ada keheningan di puncak Gunung Kunlun. Ketika Li Xuanjun melihat adegan ini, senyumnya benar-benar kaku. Dia menatap Chen Ye. Hanya ada satu kata di hati saya, monster apa ini? Kekuatan esensi darah dan darah dari begitu banyak kekuatan aliansi darah dapat dengan mudah dihancurkan, bahkan pemimpin aliansi darah tidak mungkin. Dia secara tidak sadar ingin melarikan diri, tetapi menemukan penghalang tak terlihat menghalangi segalanya. Dia benar-benar terjebak. Chen Ye berjalan menuju Li Xuanjun selangkah demi selangkah. Situasi saat ini, dia bisa mengendalikan, dia mengambil kembali kendali tubuh. Chen Tianli telah melemah secara ekstrim, dan akan segera menghilang. Dia harus bertarung dengan cepat. Dia menatap Li Xuanjun dan berkata, aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu, di mana aliansi darah dan di mana ayahku? Mata Li Xuanjun penuh dengan kengerian, aliansi darah memiliki peraturan, dan rahasia apapun tentang aliansi darah tidak dapat diungkapkan. Kalau tidak, dia akan diburu tanpa henti oleh aliansi darah dalam kehidupan ini. Li Xuanjun sangat setia pada aliansi darah. Dia memelototi Chen Ye dengan kejam, aku berkata sebelumnya, ayahmu telah dipotong menjadi saus daging dan diumpankan ke anjing. Tidak peduli bagaimana kamu bertanya, ini adalah jawabanku. Bagaimana jika kamu membunuhku? Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa melihat Ye Tianzhen lagi. Juga, kamu telah menyinggung aliansi darah, dan akan ada masalah tanpa akhir. Huaxia tidak bisa melindungimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungimu. Hahaha. Senyum mengerikan Li Xuanjun bergema. Bab 545. Chen Ye melihat pemandangan di depannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menunjukkannya secara langsung. Kekuatan Chen Tianli masih ada, pada saat ini, basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Li Xuanjun, sehingga dia secara alami dapat menangkap ingatan. Ketika jari-jari menyentuh alis Li Xuanjun, aliran udara ungu langsung diserap oleh Chen Ye. Ada banyak gambar yang berkelebat di benak saya. Tapi Li Xuanjun kesakitan luar biasa, perasaan ini seperti mati lemas. Seolah-olah dia telah menarik jiwa dan ingatannya secara tiba-tiba. Dia menemukan bahwa pikirannya menjadi kosong. Matanya penuh dengan darah merah, ada cara seperti itu di dunia. Siapa anak Cina ini? Anda. Tepat ketika Li Xuanjun hendak mengatakan sesuatu, Chen Ye melepaskan jarinya, dan cahaya dingin yang menyilaukan mekar di matanya. Kemudian kelima jari itu langsung tertekuk di kepala Li Xuanjun. Mendengar retak yang renyah, kepala Li Xuanjun segera dipenggal. Itu bahkan dilempar ke sudut oleh Chen Ye. Semua ini tampaknya menjadi masalah sepele bagi Chen Ye. Pada saat ini,
matanya tertuju ke arah Kunlun Su. Karena dia memiliki ingatan di benaknya. Memori ini tentang ayahnya Ye Tianzeng. Itu di gunung raksasa yang diselimuti awan dan kabut. Ada gerbang Sansekerta berwarna merah darah di puncak raksasa, dan di dalam gerbang itu terdapat istana yang megah. Dan penjara bawah tanah yang jauh di dalam istana itu gelap dan terkurung. Itu lembab, seolah-olah itu adalah sudut dunia yang ditinggalkan. Seorang pria parubaya dengan beberapa perubahan, ditutupi dengan bekas luka, dan kemejanya robek sedikit. Duduk bersila tanpa rasa takut. Pria parubaya itu membuka matanya dan berkata, "Tidak peduli apa artinya yang kamu gunakan." Jawaban Ye Tianzeng tetaplah 3 kata itu, "Aku tidak tahu." Pada saat ini, sepertinya ada kemarahan yang tak terlihat di mata Chen Ye. Kemarahan dilepaskan dari mata, menutupi seluruh tubuh. Hanya karena pria ini adalah ayahnya, Ye Tianzeng. Terjebak di penjara bawah tanah klan. Dalam gambar, ada juga seorang lelaki tua. Orang tua ini memiliki nafas yang menakutkan. Jubah ungu. Dari ingatan Li Xuanjun, lelaki tua berjubah ungu ini adalah tetua bangsawan Zeng dari aliansi darah. Ada 6 level tetua klan. Di antara mereka, jubah emas adalah yang paling terhormat. Yang kedua adalah tetua berjubah ungu. Nasihat dari penatua berjubah ungu memiliki dampak besar pada aliansi darah. Status mereka dalam aliansi darah seperti status Bai Lixiong di Tiongkok. Cukup menjadi jenderal. Sangat diperlukan. Chen Ye datang dengan jelas dari ingatannya, tinjunya mengepal, dan kemarahannya luar biasa. Sudah waktunya untuk pergi ke Kunlun Su, jika aliansi darah adalah surga, maka aku, Chen Ye, akan memotong hari ini. Meskipun kekuatannya tidak cukup, tetapi memegang kuburan reinkarnasi, apa yang dia takutkan? Ketika energi Soul Powering Stone diserap oleh 3 batu nisan yang tersisa, itu harus dapat dihidupkan. Pada saat itu, dia akan memiliki beberapa kartu lagi. Pada saat ini, cahaya putih keluar dari tubuh Chen Ye, itu adalah Chen Tianli. Chen Tianli hampir transparan, dia melirik Chen Ye, dan berkata, "Disinilah guru dapat membantu Anda, dan jalan selanjutnya perlu dilakukan sendiri. Juga, jangan lupa hal-hal yang dijelaskan guru sebelumnya. Anda pasti saya sangat ingin tahu di mana guru berubah menjadi kenyataan di tempat pertama. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya pergi ke Kunlun Su untuk guru Anda untuk membuat pengaturan untuk Anda, dan salah satunya terkait dengan Liontin Giok. Adapun sisanya, Anda secara alami akan tahu ketika Anda masuk ke dalam. 3 batu nisan Kunlun Su seharusnya bisa segera membimbingmu, dan ketiga orang itu seharusnya membuatmu benar-benar berubah saat itu." Sebagai seorang guru, sebagai ahli pedang Wandao, seorang pendekar pedang dapat dianggap sebagai penerus. Meskipun tidak mungkin untuk mengajari kalian semua, kalian harus menguasai yang penting. Semakin kuat kekuatanmu, semakin kamu akan merasa bahwa aku mengajarimu. Keajaiban ilmu pedang. Awalnya, sebagai guru, aku ingin mengajarimu seni pedang terakhir. Kamu tidak bisa menggunakan seni pedang ini dengan kekuatanmu saat ini, tetapi ketika kekuatanmu lebih ditingkatkan, kamu seharusnya bisa menggunakannya dengan enggan. Aku tidak bisa mengajarimu secara pribadi sebagai guru saat ini. Aku hanya bisa mengintegrasikan beberapa hal penting dari seni pedang ke dalam lautan pengetahuanmu, dan kamu perlahan bisa memahaminya. Setelah berbicara, Chen Tianli melangkah keluar dan datang ke Chen Ye, dan kemudian menunjuk ke dahi Chen Ye. Cahaya menembus. Chen Ye merasakan aliran informasi yang kuat menyapu. Beberapa kata datang ke pikiran. Ribuan pedang kembali ke sekte. Tidak hanya 4 kata ini, tetapi sebuah gambar muncul di benaknya. Kekuatan pedang yang ganas dan tak tertandingi lahir dari tubuh Chen Tianli menjadi tidak terlihat, dan kekuatannya tersebar di mana-mana. Pedang tajam Dao yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti badai, terbang di seluruh langit, pedang itu seperti jaring, dan kekuatannya tak terkalahkan, cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Tuan, ketika Anda melangkah ke tingkat ketiga atau keempat dari realem Yuan sejati, Anda seharusnya bisa mengerti. Sekarang, saatnya untuk pergi sebagai guru. Kamu dan aku bisa bertemu lagi jika kamu memiliki takdir hubungan. Suara Chen Tianli menjadi lebih ringan dan lebih lembut. Ngomong-ngomong, ketika kamu pergi, kamu bisa memanggilku Tuan lagi, dan itu akan menjadi perpisahan antara kamu dan aku. Chen Ye sedikit tergerak, Tuan. Chen Tianli mengatakan 3 hal baik berturut-turut, bagus. Aku, Chen Tianli, telah menjalani hidupku dengan sia-sia. Aku punya pedang untuk menghancurkan dunia ini.
Saya memiliki pedang, darah membasuh dunia reinkarnasi. Saya memiliki pedang untuk melawan dewa-dewa munafik. Saya memiliki pedang, cahaya dingin melawan iblis. Saya memiliki pedang yang menumbangkan segalanya. Moyan, pedang masa lalu, dikalahkan. Ketika pedang saya menunjuk, itu adalah musuh Anda, bahkan jika itu adalah musuh dunia, pedang dan cinta saya tidak akan pernah mundur. Drum dan gong bergema, pasir kuning panjang, dan pedang menghantam langit, memotong debu merah. Pada akhirnya, Chen Tianli sepertinya menyanyikan sesuatu, hantu itu benar-benar menghilang, dan itu berubah menjadi bintang yang menembus alis Chen Ye. Chen Ye kaget, dia tidak mengerti apa maksud puisi terakhir Chen Tianli. Tapi saya bisa merasakan Chen Tianli bebas dan mudah dan sombong. Ini mungkin status pedang tertinggi. Pada saat yang sama, batu nisan Chen Tianli di pemakaman reinkarnasi juga benar-benar hancur dan hilang dari dunia. Lain kali kita bertemu, aku tidak tahu kapan. Pada saat ini, Chen Ye menemukan napas yang sangat kuat keluar dari dantiannya. Ini akan menerobos. Dia merasa bahwa kekuatan sebelum Chen Tianli menghilang mengalir deras ke dalam dantiannya, dan bahkan menyatu dengan anggota tubuhnya. Perasaan menenangkan hampir membuatnya mengerang. Bahkan ada suara, kresek dari tubuhnya, dan dia bisa dengan jelas merasakan setiap otot di tubuhnya bergetar. Ledakan. Tubuhnya seperti ombak besar yang bergegas, dan aura yang sangat kuat menembus semua belenggu seperti bambu yang patah. Ini adalah tanda terobosan. Setiap kali Yang Maha Kuasa pergi, dia akan memiliki kemampuan yang bergabung ke dalam tubuhnya, membuatnya lebih kuat. Kali ini tidak terkecuali. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, dan terlepas dari mayat dan darah di sekitarnya, dia langsung duduk bersila, dan energi spiritual Gunung Kunlun terus berkumpul menuju Chen Ye. Tuan, Anda mengajari saya 10.000 pedang untuk kembali ke sekte, dan hari ini saya akan menerobos dunia dan menguasai seni pedang ini. Tubuh Chen Ye bahkan lebih berdarah naga yang menyembur keluar. Memalukan. Bab 546. Para ahli di dunia seni bela diri Tiongkok yang menonton dari kejauhan secara alami merasa bahwa Chen Ye akan menerobos. Mereka menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Chen Ye menentang langit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dalam pertempuran, anak ini menerobos lagi. Tidak bisakah anak ini menyelamatkan muka untuk mereka? Mata Bai Lixiong menyipit, dia melangkah keluar satu langkah, dan berkata kepada lusinan pembangkit tenaga batalion bergerigi di belakangnya, batalion darah besi, di mana itu? Ada. Raungan bergema di langit. Bai Lixiong mengambil langkah lain dan memerintahkan, hari ini, kami akan melindungi Tuan Ye. Siapapun yang mendekat, bunuh siapapun. Ya, Jenderal. Setelah kata-kata itu jatuh, lusinan sosok itu datang ke tempat Chen Ye sejauh 100 meter, seolah membentuk lingkaran besar, melindungi Chen Ye. Tapi Bai Lixiong datang ke sisi Chen Ye, dan pedang panjang muncul di tangannya, dan pedang panjang itu menusuk langsung ke tanah di depannya. Mata tajam itu menatap kerumunan. Selama seseorang berani mengganggu terobosan Chen Ye, tidak ada alasan untuk membunuhnya secara langsung. Ini adalah kekuatannya untuk mengendalikan kam bergigi Huaxia. Pada saat yang sama, di Istana Aliansi Darah. Seorang lelaki tua berjubah ungu membuka matanya. Itu adalah panglima tertinggi yang bertugas menyelidiki dan menangkap Chen Ye, Penatua Zeng. Tidak jauh darinya, ada deretan kartu Life Jade, dan pada saat ini, semua kartu Life Jade hancur. Benar-benar redup. Gambar ini belum pernah terlihat sebelumnya. Elder Zeng berdiri dan datang ke deretan kartu Life Jade, wajahnya benar-benar gelap. Pembangkit kekuatan aliansi darah yang dikirim untuk membunuh Chen Ye semuanya mati. Tidak hanya itu, bahkan Li Xuanjun tidak selamat. Kekuatan Li Xuanjun, dia tahu lebih baik dari siapapun. Bahkan pembangkit tenaga dari Immortal Ascension Boundary mungkin tidak bisa mempermalukannya. Akibatnya, dia sekarang mati. Lusinan orang dikirim, tetapi tidak ada yang selamat. Ekspresinya tidak bisa dipercaya. Bang! Penatua Zeng sangat kesal sehingga dia menamparkan telapak tangannya di pilar batu rumah. Ledakan. Pilar batu hancur di tempat. Asapnya naik. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh lusinan kekuatan aliansi darahku? Mungkinkah itu Chen Ye? Bagaimana mungkin? Bahkan jika Chen Ye memiliki bakat melawan langit, dia baru berusia 20-an, bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang kuat sendirian?
Tidak mungkin orang kuat di dunia seni bela diri Tiongkok memiliki kekuatan seperti itu. Sally, keluar. Begitu kata-kata Elder Zeng jatuh, seorang pria parubaya muncul dengan aneh dan tidak terduga di samping Elder Zeng. Lebih tua. Mata tetua Zeng menyipit dan dia berkata dengan dingin, kerajaanmu berada di lantai 6 batas kenaikan abadi, bahkan jika kamu berada di Kunlun Su, kamu tidak boleh diremehkan. Sekarang aku memerintahkanmu untuk pergi ke pegunungan Kunlun di Tiongkok pukul kecepatan tercepat. Li Xuanjun dan lusinan lainnya pembangkit tenaga aliansi darah terbunuh. Ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini, selidiki dengan cara apapun. Jika kamu yakin siapa yang menggerakkan tangan itu, segera bawa kepadaku. Tentu saja, jika lawan melawan, kamu bisa langsung membunuhnya. Pria parubaya bernama Sally tidak mengatakan omong kosong, seolah-olah dia berubah menjadi embusan angin dan benar-benar menghilang dari aliansi darah. Penatua Zeng menatap ke arah di mana Sally pergi, matanya tertutup dengan dingin. Saya tidak ingin menggunakan kartu truf Sally, tetapi tampaknya Huaxia bukan lagi Huaxia. Meski begitu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memindahkan orangku. Orang yang berdiri di seberangku hanyalah kematian. Pada saat ini, Chen Ye di puncak Gunung Kunlun dikelilingi oleh naga darah. Pembunuh terus melepaskan. Aura 10 mil di sekitar terus berkumpul di tubuh Chen Ye. Bahkan jika tidak ada orang kuat dari Kam bergerigi, tidak ada yang berani melangkah lebih dekat. Ini adalah kekuatan yang kuat. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya berada di dalam tubuhnya, dan nyala api yang mengamuk mulai menyala. Tiba-tiba, energi yang diubah Chen Tianli barusan sepertinya merasakan sesuatu dan menjadi gila. Energi meledak, dan hanya dalam beberapa saat, wajah Chen Ye mulai memerah. Apa? Dengan raungan ringan, Chen Ye menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kekuatan ini hampir menghancurkan tendonnya dan merobek dantiannya. Energi yang mengerikan. Bahkan lebih kuat dari kekuatan besar pertama Luo Yuntian yang dipanggil di awal. Energi itu tampaknya berubah menjadi raksasa kuno, dan mulai mengamuk dan mengaum di dalam tendon Chen Ye. Menyempurnakan untukku. Tidak berani gegabah, Chen Ye buru-buru berlari Jiu Tian Suanyang Jue untuk menekan energi ini. Waktu berlalu menit demi menit, saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya, ketika energi berangsur-angsur menyatu, ketika Chen Ye tidak bisa lagi bertahan, dengan peluit panjang, Chen Ye memimpin energi dalam tubuh menuju esensi sejati belenggu di lantai 2 alam bergegas pergi. Wow! Seperti deburan ombak di tepi pantai, gemuruhnya tidak disadari. Chen Ye hanya merasakan kidan darah di tubuhnya berjatuhan, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dampak kekerasan mengguncang organ internal Chen Ye dan mengguncang semangat Chen Ye. Tapi untungnya, lapisan kedua dari realem Yuan sejati langsung terbuka. Tidak ada halangan. Apakah mungkin untuk menembus dua alam kali ini? Chen Ye sangat gembira di dalam hatinya. Jangan ragu lagi, dan maju ke lapisan ketiga dari alam esensi sejati. Hancurkan untukku. Seperempat jam kemudian, napas Chen Ye menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Secara bertahap, energi di tubuh Chen Ye menjadi sangat kejam dan gila. Di bawah dampak, hambatan pada lapisan ketiga dari realem asal sejati akhirnya mulai mengendur, dan retakan secara bertahap muncul. Namun, ini tidak cukup. Mengaum. Dalam sekejap, di dalam tubuh Chen Ye, ada lolongan panjang, seperti kebangkitan binatang buas. Energi itu tidak bisa lagi dikendalikan, seperti letusan gunung berapi, bergegas menuju rintangan dan menabrak. Sukses atau gagal, dalam satu gerakan. Pada saat ini, napas yang sangat menakutkan datang ke puncak Gunung Kunlun. Mata Chen Ye menyipit, dan dia tahu secara alami, tetapi dia tidak peduli sekarang. Jika terobosan gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah sok gila. Berjuang untuk terobosan tercepat. Bai Lixiong secara alami merasakan ada sesuatu yang salah, dia melirik semua orang di Kam bergigi, dan berkata dengan dingin, semuanya mengembun. Ya. Lusinan orang berjalan aneh dalam sekejap, dan mereka membentuk formasi besar besi dan darah. Energi darah tak berujung mengembun di langit. Setelah beberapa detik, bayangan gelap muncul di puncak gunung. Ini adalah pria parubaya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi Sally yang dikirim oleh Penatua Zeng. Sally berada di lantai 6 batas Immortal Ascension, jika dikombinasikan dengan seni bela diri aliansi darah, kekuatannya bisa meledak dan menjadi lebih kuat. Jika Li Xuanjun adalah bumi,
maka Sali adalah langit. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu banyak. Sali telah bertindak sebagai pemulung di sisi Elder Zheng. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, Sali akan maju. Dia jarang membuat tembakan, tetapi setiap tembakan tidak akan mengecewakan Elder Zheng. Pada saat ini, Sali melirik Chen Ye, dan kemudian melihat darah dan mayat di tanah. Semuanya sudah jelas. Tampaknya pelakunya adalah Chen Ye. Dia mencibir dan berjalan menuju Chen Ye. Hidup ini, dia jauh. Siapa? Tuan Ye menerobos, tidak ada yang diganggu. Pelanggar akan ditembak. Suara dingin Bai Lixiong bergema.